Oke, ini tambahan untuk cara bacanya. Saya udah kasih tanda. Nah, untuk deskripsi analisis itu dibacanya di kurtosis dan skewness. Nah, untuk kurtosis itu harus condongnya ke kanan atau enggak positif bahasanya. Nah, kalau positif itu berarti ini kuesionernya tuh tidak ngacak, yang artinya tuh tidak untuk mempengaruhi. Untuk skewness aturan tuh minus gitu, condong ke kiri. Jadi kalau misalnya condong ke kiri ini berarti terlalu condong ke kanan, berarti ini diada-ada untuk jawabannya. Nah, untuk contoh yang benernya tuh ada di ini di X2 X3, di mana kurtosisnya tuh 0,04 dan untuk skewnessnya tuh 0,0 minus 0,015. Itu yang benar. Dan juga di X4 nih 1,12, skewnessnya tuh minus 8,3. Nah, untuk baca histogramnya, kita dilihat di kumulatifnya X1 nih. Contohnya nih yang X1. Nah, untuk kumulatif X1 harus lebih dari 50%. Nah, ini kan semuanya kan lebih dari 50%, berarti dianggap kuesioner ini valid. Nah, ini juga untuk X2. Apakah Y-nya valid? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada kecenderungan bahwa ini tuh agak sedikit dimanipulasi untuk Y-nya. Seperti itu. Nah, untuk baca tabel ANOVA kan. ANOVA itu di MS. MS-nya tuh harus lebih dari 0,50. Nah, kalau ini kan lebih dari 0,50 kan ya. 0,9004. Nah, berarti ini ANOVA-nya tuh dianggap tuh valid gitu. ANOVA single faktor dengan antara satu dengan yang lain. Nah, untuk baca validitas. Nah, kalau valid ini kan ini korelasi nih antara apakah benar ataupun mempengaruhi gak sih antara nilai X1 dengan hasil dari X tersebut, apakah berpengaruh terhadap ataupun valid gitu datanya. Nah, ini dilihat dari uji nilai korelasi. Nah, kita lihat di sini nih korelasinya nih di sini. Nah, apakah korelasi atau enggak berhubungan lah bahasanya lah. Apakah berhubungan gitu. Nah, untuk melihat validnya atau tidak di uji validitas. Nah, tadi kan seperti saya bilang cara mencari uji validitas tuh kan kalau di angka 50 orang itu ujinya 0,361. Nah, di sini diuji X1 apakah valid datanya dengan X hasil dari X gitu. Ini di sini disebutkannya valid. Kenapa valid? Karena lebih daripada 0,361. Dan tidak valid gak? Ada nih, ada di hasil X1.4 yang dimana tuh 0,2446. Nah, itu cara bacanya. Cara baca dari uji validitas. Nah, untuk regresi sendiri tuh saya juga masih bingung, akan tetapi untuk regresi tuh untuk ngelihatnya tuh dari lower dan upper. Nah, misalnya lowernya tuh lebih daripada 90% itu ataupun 90, gitu. Berarti itu datanya itu tidak nyambung gitu ataupun tidak mempengaruhi antara nilai X dengan hasil dari X dengan Y ataupun keputusan pembeli. Itu tidak ada korelasinya ataupun tidak ada sangkut pautnya. Nah, untuk nilai regresi ini digunakan untuk menyangkut pautkan antara nilai X dengan Y. Apakah X itu berpengaruh terhadap nilai Y? Nah, seperti itu bahasanya untuk bahasa datanya. Ya, cukup itu aja sih.